Berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Jawa Timur. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya untuk Trenggalek sebagai Bupati Trenggalek, sebagai Wakil Bupati Trenggalek, untuk Ponorogo, sebagai Bupati Ponorogo, sebagai Wakil Bupati Ponorogo, untuk Situbondo, sebagai Bupati Situbondo, sebagai Wakil Bupati Situbondo, untuk Sumeneb, sebagai Bupati Sumeneb, sebagai Wakil Bupati Sumeneb, untuk Ngawi, sebagai Bupati Ngawi, sebagai Wakil Bupati Ngawi, untuk Banyuwangi, sebagai Bupati Banyuwangi, sebagai Wakil Bupati Banyuwangi, untuk semuanya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat.
Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan fakta integritas. Untuk itu kepada para bupati, disilakan mengambil tempat. Penandatanganan diawali oleh para bupati. Penandatanganan selesai, para bupati disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, para wakil bupati disilakan mengambil tempat. Penandatanganan oleh para wakil bupati. Penandatanganan selesai, para wakil bupati disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Bupati dan fakta integritas oleh Gubernur Jawa Timur. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Wakil Bupati oleh Gubernur Jawa Timur. Penandatanganan selesai, Gubernur Jawa Timur berkenan kembali ke tempat pelantikan. Berikutnya, persiapan pemasangan tanda pangkat dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan petikan surat keputusan. Kepada para bupati, disilakan mengambil tempat. Kepada para wakil bupati, disilakan mengambil tempat. Gubernur Jawa Timur berkenan memasangkan tanda pangkat dan menyematkan tanda jabatan serta menyerahkan petikan surat keputusan. Yang pertama kepada Bupati Trenggalek. Wakil Bupati Trenggalek. Bupati Ponorogo.
Wakil Bupati Ponorogo, Bupati Situbondo, Wakil Bupati Situbondo, Bupati Sumeneb, Wakil Bupati Sumeneb, Bupati Ngawi, Wakil Bupati Ngawi, Bupati Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi, Penyerahan selesai, Gubernur Jawa Timur berkenan kembali ke tempat pelantikan. Penyerahan selesai, Gubernur Jawa Timur berkenan kembali ke tempat pelantikan. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur dengan mengucapkan atas nama syukur Presiden kehadirat Republik Allah, Indonesia Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini oleh Gubernur Jumat Jawa Timur tanggal atas 26 nama Februari Presiden Republik tahun Indonesia. 2021. Saya Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia pada hari ini dengan resmi melantik Saudara Muhammad Nur Arifin dan Saudara Syah Muhammad Natanegara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek. Dua, Saudara H. Sugiri Sancoko SE MM dan Saudara Syah Muhammad SE MM dan Saudari Haja Lisdiarita Sarjana Hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Tiga, Saudara Dr. Andes Karna Suswandi MM dan Saudari Haja Hairani SPD MH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Empat, Saudara Ahmad Fauzi Sarjana Hukum MH dan Saudari Hajah Dewi Khalifah SH MH MPDI
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb. 5. Saudara Oni Anwar Harsono ST MH dan Saudara Dwi Rianto Jatmiko MH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. 6. Saudari Ipu Fistiandani Azwar Anas dan Saudara H. Sugira SPD MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Prosesi pelantikan selesai. Gubernur Jawa Timur berkenan kembali ke tempat duduk. Para bupati dan wakil bupati disilakan kembali ke tempat duduk. Seluruh hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, kalau menyebut ini harus berseiring. Jangan kemudian Pak Wagub dan Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Wagub dan Ketua Dekranasda, jadi Bu Wagubnya bisa dua. Maka menyebutnya harus berseiring. Izin Bu Arumi. Ibu Arumi Baksin Emil Dardak. Juga yang kita hormati bersama Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Fatoni MSI. Kami ingin menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa proses pelantikan ini langsung dimonitor, bukan hanya disaksikan, dimonitor oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri, memastikan bahwa yang kita lakukan betul-betul sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Pak Kapuslit yang sudah berkenan rawuh. Juga yang saya hormati Pak Sekda Prov Jawa Timur, Pak Dr. Heru Cahyono, dan tentu yang kita hormati bersama, kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses, selamat sampai menyelesaikan tugas masing-masing adalah para bupati dan wakil bupati dari Trenggalek, kemudian Ponorogo, Situbondo, Sumeneb, dan Ngawi. Ada 6 daerah pada sesi pagi ini. Dan siang nanti 6 daerah lagi, terakhir sore 5 daerah, karena yang kita lantik pada hari ini ada 17 kabupaten kota,
sementara yang 2 lagi sesuai dengan masa periodenya adalah pada bulan April dan pada bulan Juni. Yang saya hormati pimpinan KPU baik di Provinsi Jawa Timur maupun di 6 kabupaten, yang saya hormati pimpinan Bawaslu baik di provinsi maupun di 6 kabupaten, juga tentu yang kita hormati bersama seluruh pimpinan DPRD dari 6 kabupaten, seluruh forum koordinasi pimpinan daerah dari 6 kabupaten, dan tentu adalah para ibu-ibu yang sekarang mendampingi para suami yang nanti insya Allah akan dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK di 6 kabupaten ini dan juga ketua Dekranasda di 6 kabupaten ini. Bapak Ibu semua yang hadir secara langsung maupun secara virtual, semua yang saya hormati, alhamdulillah proses pilkada serentak sudah dilalui dengan berbagai ikhtiar yang luar biasa. Semula bulan September karena pandemi COVID, kemudian diundur pada 9 Desember. Ada sangat banyak kekhawatiran, sangat banyak kehati-hatian, sangat banyak kewaspadaan karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster pilkada. Proses ini alhamdulillah berjalan lancar. Tentu kerja keras dari seluruh jajaran KPU, kerja keras dari seluruh jajaran Bawaslu, dan tentu kerja keras di lini paling bawah, baik dari relawan, dari KPPS, dan seterusnya, dan tentu juga adalah kerja keras dari TNI dan Polri, sehingga proses pilkada serentak di Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang lalu semua berjalan lancar, kondusif, dan alhamdulillah aman dan damai. Bahkan dari Despilkada Jawa Timur, angka partisipasi masyarakat pada saat pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 Desember yang lalu mencapai 67,68%, melebihi dari pilkada serentak tahun 2018 yang tidak di musim pandemi COVID. Waktu itu partisipasi masyarakat 66,92%. Artinya Bapak Ibu, para bupati dan wakil bupati begitu kuat mendapatkan amanah, kepercayaan dari masyarakat yang pada saat pandemi COVID pun mereka memberikan partisipasinya luar biasa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Presiden, bagaimana seluruh kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota bekerja cepat dan detail. Saya menambahkan cepat, tepat, dan detail. Jikalau di meja ini ada tulisan cetar, ini adalah tagline dari kami di Pemprov Jawa Timur. Bagaimana kita bekerja cepat, bagaimana kita bekerja efektif dan efisien, bagaimana kita melakukan kerja-kerja dengan transparansi, dan kita juga tanggap dan akuntabilitas kita terjaga serta responsif. Ini yang juga saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, para bupati, wakil bupati, bahwa akuntabilitas menjadi bagian yang sangat penting, tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi bagian yang sangat penting. Ada proses yang mungkin kita bisa lakukan bersinergi dengan berbagai, katakan sekarang Lemhanas melakukan, tetapi di antara para bupati, wakil bupati, jikalau membutuhkan ada spesifik knowledge atau spesifik skill, saya rasa kita bisa melakukan berbagai diskusi-diskusi yang saling memberikan pengayaan di antara kita semua. Hari ini masih pada posisi PPKM Mikro.
artinya bahwa para bupati, wakil bupati yang diharapkan kecepatan kerjanya bisa dilakukan dengan baik, tetapi masih ada hal yang harus kita hadapi, bahwa COVID-19 di Jawa Timur memang sudah melandai tapi belum berhenti penyebarannya. Pesan Pak Presiden adalah gas dan rem. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Kita diharapkan bahwa bulan April sudah take off ekonomi kita. Ketika kemarin kita masih terkontraksi, maka pada bulan Maret ini diharapkan kita sudah bisa melakukan berbagai percepatan-percepatan, terutama karena Bapak Ibu di wilayah kabupaten, maka saya mohon, saya titip bahwa pastikan dana desa sudah bisa terrealisir dengan baik, dan diharapkan sampai dengan bulan Maret sudah bisa masuk ke rekening dana desa 40%. Posisi ini berbeda yang desa mandiri bahkan diharapkan sudah 60%. Ini menjadi penting karena PDRB di Jawa Timur 62% dari konsumsi rumah tangga. Kita punya kebutuhan untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat, dan itu juga menjadi bagian dari PR nasional. Secara nasional pertumbuhan ekonomi kita 4,3% dari konsumsi rumah tangga. Jawa Timur 4,8% dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau dana desa itu bisa dilakukan berbagai percepatan distribusinya, masyarakat langsung bisa memanfaatkannya, maka ini akan memberikan multiplier efek yang sangat bagus bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Itu artinya bahwa akan ada pertumbuhan yang bisa dibangun di masing-masing daerah yang Bapak Ibu pimpin. Saya juga ingin menyampaikan bahwa keberseiringan antara RPJMD, karena ini juga diatur oleh KPU, bahwa sebentar lagi Bapak Ibu para bupati, wakil bupati akan menyampaikan visi misi ke DPRD, dan kemudian tentu kami mohon RPJMD bisa segera disahkan. Ketika RPJMD disahkan, saya ingin pesan RPJMD tolong berseiring dengan RPJMD provinsi, berseiring dengan RPJMN, supaya persambungan program ini bisa memberikan multiplier efek yang lebih signifikan lagi. Ini bagian yang penting karena setelah itu akan di breakdown di dalam RKP dan RKPD. RKP di pusat mengalami perubahan, antara lain adalah ada reformasi sistem sosial yang di dalamnya adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Setelah RKP di pusat mengalami revisi, RKPD Jawa Timur mengalami revisi, maka saya mohon dipastikan RPJMD di kabupaten yang Bapak Ibu pimpin berseiring dengan perubahan revisi dari RKP tingkat pusat, RKPD di tingkat provinsi, dan RKPD di kabupaten kota. Reformasi sistem kesehatan nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi ujung tombak dari peningkatan daya saing Indonesia adalah kualitas SDM. Nah, kualitas SDM ini satu dari 5 program prioritas Pak Presiden dan Pak Wapres. Peningkatan kualitas SDM satu dari 5 prioritas. Dan secara lebih spesifik, Bapak Presiden berpesan dari peningkatan kualitas SDM yang beliau ingin address adalah penurunan stunting. Sini kami pesan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, juga Ketua Tim Penggerak PKK di 6 kabupaten ini, bahwa untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, Bapak Presiden memberikan pesan secara khusus justru dimulai dari penurunan stunting. Oleh karena itu, pesan-pesan yang mendasar seperti ini saya mohon bisa dibangun sinergitas di antara bupati, wakil bupati, dan DPRD, karena mungkin sekarang sedang bersiap-siap, kecuali bagi yang petahana, siap-siap untuk bisa menyiapkan RPJMD, bersiap-siap menyiapkan RKPD, sehingga
keselarasan di antara RPJMD dan RKPD di kabupaten yang Bapak Ibu pimpin akan berseiring dengan RPJMD dan RKPD provinsi, berseiring dengan RPJMN dan RKP di tingkat nasional. Tentu dari 5 yang selalu Pak Presiden pesankan selain peningkatan kualitas SDM adalah deregulasi, kemudian transformasi ekonomi, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dari proses yang kita harapkan bagaimana transformasi ekonomi lebih kita dorong UMKM kita masuk pada era digitalisasi yang lebih masif lagi. Oleh karena itu nanti pada saat sertijab barangkali kami akan membreakdown agak detail supaya masing-masing kesinambungannya itu bisa tampak antara RPJMN, RKP, RPJMD dan RKPD provinsi, RPJMD dan RKPD kabupaten kota. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu kita semua yang hadir di sini memberikan doa selamat melaksanakan tugas kepada seluruh bupati dan wakil bupati. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa memaksimalkan seluruh dedikasi pengabdian yang akan Bapak Ibu emban setelah kembali ke daerah. Dan tentu kami berharap bahwa sinergitas antara kabupaten dan provinsi ini akan tetap terbangun dengan baik. Proses yang kita tingkatkan, ada sinergi, ada kolaborasi. Ini saya rasa akan menjadi bagian dari kekuatan kita bahwa di Jawa Timur ini yang kebetulan 6 kabupaten sekarang baru saja kita menyaksikan proses pelantikannya dan pengambilan sumpah jabatannya adalah daerah-daerah lumbung pangan. Di Indonesia, alhamdulillah Jawa Timur di masa pandemi Covid kemarin meskipun kecil tetapi bahwa izin Pak Agus Fatoni, kita di Jawa ini satu-satunya yang nilai tukar petani kita positif, jadi yang lain mengalami kontraksi. Artinya ini harus dijaga oleh para bupati dan wakil bupati. Tolong yang memang menjadi lumbung pangan seperti Ngawi, tolong tetap dijaga, dan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan yang kita bisa dorong di masa pandemi Covid kemarin, tentu kita berharap bahwa akan kita jaga lebih baik lagi. Mudah-mudahan setelah proses vaksinasi ini bisa lebih masif, kita bisa lebih melandaikan lagi, dan tentu kita berharap bahwa penyebaran COVID-19 bisa berhenti. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan, keselamatan kepada kita semua. Amin. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan proses yang kita lakukan hari ini terus akan bersambung pada produktivitas yang bisa kita dedikasikan untuk masyarakat, untuk nusa, dan untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, telah kita ikuti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk 6 kabupaten hasil Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur.
Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Banyuwangi oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah menyanyikan Mars PKK. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan pembacaan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tim Penggerak Provinsi Jawa Timur. Keputusan nomor /17/Pk/Pk/2 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat. 1. Nyonya Novita Hardini Nur Arifin Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. 2. Nyonya Ipong Muklisoni Sarjana Sosial sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo. 3. Nyonya Haja Umi Kulsum Sarjana Hukum sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo. 4. Nyonya Haja Nur Fitriana Busro Karim Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb. 5. Nyonya Haja Antik Budi Sulistiono Sarjana Hukum sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi. 6. Nyonya Ibu Festian Dani Aswar Anas Sarjana Pendidikan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Kedua, mengangkat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota sebagai berikut. 1.
Nyonya Novita Hardini Nur Arifin Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. 2. Nyonya Haja Susilowati Sugiri Sancoko Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo. 3. Nyonya Haja Jumaati Karna Suswandi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo. 4. Nyonya Nia Kurnia Fauzi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb. 5. Nyonya Dr. Haja Ana Oni Anwar, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi. 5. Nyonya Dr. Anda Haja Budi Sayekti Sri Endarwati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2021, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Nyonya Arumi Baksin Emil Dardak Sarjana Ekonomi ditandatangani. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta. 3 dan seterusnya. Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur tentang pengesahan, pemberhentian, dan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mencabut surat keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Kedua, mengesahkan pemberhentian dengan hormat kepada nama-nama yang tercantum pada surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, mengesahkan pengangkatan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota. 1. Nyonya Novita Hardini M. Nur SE sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek. 2. Nyonya Susilowati Sugiri Sancoko SE sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Ponorogo. 3. Nyonya Hajah Jumaati Karnadi Suwandi sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Situbondo. 4. Nyonya Nia Kurnia Fauzi sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Sumeneb. 5. Nyonya Dr. Ana Mursyidah Oni Anwar Harsono, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Ngawi. 6. Nyonya Hajah Budi Sayekti Sri Endarwati sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Banyuwangi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2021. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur, Nyonya Arumi Baksin Emil Dardak, Sarjana Ekonomi, ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Bupati Wali Kota selaku Pembina Dekranasda Kabupaten Kota. 2. Pertinggal. Pembacaan surat keputusan selesai.
Berikutnya persiapan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten yang masing-masing adalah Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Ponorogo, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Situbondo, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Sumeneb, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Ngawi, dan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya kepada para Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten disilahkan mengambil tempat. Berikutnya mohon berkenan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Jumat, tanggal 26 bulan Februari tahun 2021, saya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, dengan resmi melantik 1. Nyonya Novita Hardini Nur Arifin, Sarjana Ekonomi, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek. 2. Nyonya Haja Susilowati Sugiri Sancoko, Sarjana Ekonomi, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Ponorogo. 3. Nyonya Hajah Jumaati Karnasi Suwandi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Situbondo. 4. Nyonya Nia Kurnia Fauzi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Sumeneb. 5. Nyonya Dr. Hajah Ana Oni Anwar sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Ngawi. 6. Nyonya Dr. Anda Hajah Budi Sayakti Sri Endarwati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan keputusan nomor 01/Sek/PKK/2 Romawi /2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan 17 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan berdasarkan keputusan nomor 01/17/Dekran/2 Romawi /2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat dan pengesahan pengangkatan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota. Saya percaya bahwa ibu-ibu sekalian akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan tugas yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK serta Dekranasda dalam mensukseskan pembangunan. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Nyonya Arumi Baksin Emil Dardak, ditandatangani.
Selanjutnya persiapan penandatanganan naskah pelantikan. Untuk itu kepada para bupati disilahkan mengambil tempat. Mohon kepada para bupati disilahkan menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan oleh para bupati. Penandatanganan selesai, para bupati disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Prosesi pelantikan selesai, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur disilahkan kembali ke tempat duduk. Para Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten disilahkan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Ibu Arumi Baksin Emil Dardak. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Pak Emil, gak apa-apa saya manggilnya Pak Emil aja, atau Mas Emil aja. Yang kami hormati Kepala Balitbang Kemendagri Republik Indonesia. Yang kami hormati pula Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati para bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Situbondo, Sumeneb, Ngawi, dan juga Banyuwangi, beserta Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten. Yang kami hormati seluruh Forkopimda Kabupaten, para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak lupa yang kami hormati dan kami sayangi para pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten, para pengurus Dekranasda Provinsi dan juga Kabupaten, dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Dekranasda Kabupaten dalam masa bakti tahun 2021-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kami ucapkan pertama-tama selamat kepada Bapak Bupati, Bapak dan Ibu Bupati, serta Bapak dan Ibu Wakil Bupati,
yang hari ini telah resmi menerima jabatan baru. Doa kami terus mengiringi selamat bertugas. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar baru saya, yaitu ibu-ibu ketua tim penggerak PKK dan juga Dekranasda dari 6 kabupaten, masa bakti 2021 dan 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya dalam mengemban tugas dan pengabdian memimpin gerakan PKK dan Dekranasda, serta sekaligus mendampingi suami dalam melaksanakan tugas sebagai bupati. Bapak Ibu yang saya hormati, banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, tingginya angka stunting yang sudah di-mention sama Ibu Gubernur. Pada saat pandemi seperti ini, tentu saja membutuhkan perhatian tidak luput dari Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Ketua Dekranasda di masing-masing daerah. Sebagai mitra pemerintah harus bisa selaras dengan pemerintah daerah masing-masing untuk bisa mensukseskan pembangunan, mensejahterakan keluarga dan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Saya juga berharap Ketua Pengurus Tim Gerak PKK yang terpilih pada masa bakti 2021-2026 ini untuk bisa memiliki komitmen dan juga dedikasi serta tanggap terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi di daerahnya masing-masing, karena peran Ketua Tim Penggerak PKK menjadi sangatlah penting membawa dan mengarahkan organisasi dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan. Salah satu tugasnya adalah sebagai koordinator di wilayahnya dan juga menjadi tangan kanan tim penggerak PKK pusat dalam menjalankan visi dan misi serta rencana induk dan juga strategi sesuai dengan hasil Rakernas. Para Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda yang saya hormati dan saya sayangi, Ibu masuk di saat yang sangat tepat, karena bulan depan itu adalah bulan ulang tahun yang akan dimanfaatkan oleh Dekranas Pusat untuk menjalankan Rakernas. Ini adalah awal yang bagus karena Rakernas yang akan diadakan di bulan depan ini menjadi Rakernas yang sangat luar biasa, yang hanya dijalankan 5 tahun sekali, baik untuk PKK dan Dekranasda karena penyesuaian ADERT, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baru untuk Provinsi Jawa Timur dengan keluarga yang baru juga bisa menyelaraskan pembangunan dan misi kita. Tidak lupa, saya juga ingin mengingatkan para ibu bahwa bulan ini, setiap bulan Februari dan juga bulan Agustus, ini menjadi bulan yang sangat penting, terutama untuk tim penggerak PKK, karena kita kenal dengan bulan timbang, di mana biasanya Posyandu itu menjadi salah satu pelayanan publik yang paling sibuk di desa-desa dan di kampung-kampung. Karena di setiap bulan timbang, setiap anak harus ditimbang, diukur lingkar kepalanya, kemudian dites apakah masuk pertumbuhan yang normal, ataukah kurang gizi, ataukah stunting, dan seterusnya. Dari pencatatan yang mikro tersebut, izin Ibu Gubernur, ini yang menjadi andalan kami untuk laporan ke Dinas Kesehatan dari berbagai tingkat, dari tingkat di masing-masing posyandu, ke desanya, ke kecamatannya, ke kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan pusat. Nah, harapannya tahun ini juga PKK sudah bisa punya aplikasinya PKK, yang harapannya ini bisa memudahkan ibu-ibu untuk memberikan pelaporan secara aktual. Karena biasanya proses pelaporan itu, misalnya pelaporan di bulan timbang 1 setiap tahunnya, yaitu setiap bulan Februari, biasanya sudah sangat berbeda angkanya dengan bulan Agustus, karena manual semuanya. Jadi jumlah kelahiran, jumlah ibu hamil, dan seterusnya biasanya ketika sudah sampai ke provinsi saja, itu sudah banyak yang berubah fakta di lapangannya. Ini kita doa bersama. Titipan saya juga itu, kemarin saya sempat mengunjungi
Posyandu di Kabupaten Probolinggo. Memang tidak mudah ibu-ibu sekalian untuk melaksanakan pelayanan di Posyandu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi dikhawatirkan jika kita lepas sama sekali tanpa menemukan jalan tengah protokol kesehatan yang baik, ditakutkan angka stunting ini meningkat, angka ibu hamil ini meningkat, AKI dan juga AKB-nya juga meningkat, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan harapan saya, dengan pemantauan oleh yang konsisten oleh ibu-ibu ketua, pelaksanaan Posyandu di masing-masing desa bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan bagi zona hijau, zona kuning sampai dengan merah. Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah pula kita dituntut kepemimpinan kita sebagai ketua tim penggerak PKK untuk dapat menyelaraskan program yang akan dilaksanakan dengan mensinergikan program dan juga kegiatan antar bidang dan juga Pokja. Karena seyogyanya tidak ada sebetulnya Pokja di PKK itu yang bekerjanya sendiri. Mungkin ini untuk Kabupaten Trenggalek nih, yang sudah pengalaman di PKK pasti sudah tahu bahwa setiap Pokja itu walaupun punya tupoksi masing-masing, ketika sudah menjalankan sebuah program tidak ada yang bekerja sendiri. Karena dalam kesejahteraan keluarga ini 4 Pokja ini harus bisa berjalan bersinergi, dan harapannya keselarasan ini bisa terus terjamin. Saya juga ingin mengingatkan juga agar tim penggerak PKK mampu bisa menjadi motor penggerak masyarakat ke arah yang lebih baik, serta tim penggerak PKK yang responsif terhadap kondisi dan juga permasalahan di masyarakat. Lakukanlah inovasi terhadap program yang disusun, kurangi kegiatan seremoni. Saat ini masyarakat menunggu aksi-aksi yang lebih nyata dan juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya juga berharap semoga dengan kepemimpinan ketua dan pengurus tim penggerak PKK yang baru saja dilantik, tim penggerak PKK mampu memberikan program yang lebih nyata dalam memberdayakan dan mensejahterakan keluarga di daerahnya masing-masing. Tunjukkanlah bahwa kemitraan tim penggerak PKK dengan pemerintah mampu memberikan sumbangsih dalam mendukung pembangunan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwa sebagai Ketua Dekranasda pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berat, karena ada 2 agenda utama. Yang pertama, ketika COVID-19 melanda, agenda pertama adalah bagaimana kesehatan masyarakat bisa terjamin. Agenda kedua adalah bagaimana ekonomi kita tidak sampai jatuh-jatuh banget. Dan sudah kita hampir jalani pandemi ini, hidup dengan pandemi COVID-19 hampir 1 tahun, dan bukan rahasia lagi bahwa ternyata yang bisa membantu dan menyelamatkan Indonesia ataupun ekonomi adalah UMKM itu sendiri. Dan disinilah sebetulnya panggung bagi Ketua Dekranasda, panggung bagi para perajin, bagaimana kita bisa terus berinovasi dan membuka telinga yang paling penting. Karena kondisi ini adalah kondisi yang baru, terutama bagi kita, bagi ketua yang sebetulnya bukan perajin langsung, kita bukan pembuat batik, biasanya kita bukan pedagangnya langsung, kita membina. Nah, kita harus mau mendengar dari para perajin aslinya, para pedagangnya langsung, apa yang mereka butuhkan dan kondisi apa yang dialami pada saat ini. Berdasarkan itulah kita baru bisa membuat program-program yang sesuai dengan kondisi seperti saat ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda yang saya sayangi, ada beberapa hal yang ingin saya selaraskan dengan panjenengan. Yang satu, terutama untuk yang baru ini, yang satu, di masa pandemi COVID-19 ini, baik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK ataupun Ketua Dekranasda, saya harap kita semua bisa satu suara, yaitu menyusun skala prioritas program.
Program-program PKK itu bagus sekali, Bu. Jadi banyak sekali. Ada program unggulan A, B, C, itu sudah terprogram semuanya. Tapi walaupun bagus-bagus, saya harap kita bisa memilih untuk menjalankan program yang betul-betul sesuai dan mempunyai impact yang baik kepada masyarakat, terutama di masa pandemi. Yang kedua, untuk Dekranasda juga sama seperti itu. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dapat mendampingi dan memberikan sumbangsih yang baik untuk Bapak, untuk pemerintah daerah dalam sektor pemberdayaan keluarga dan juga pemberdayaan ekonomi. Terima kasih, sekian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita panjatkan doa bersama. Untuk itu pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdurrahman SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin untuk yang beragama Islam, kami yang memimpin, untuk yang beragama lain menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur seluruh langkah hamba-Mu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati. Kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu, karena dengan pertolongan-Mu saat ini dapat dilangsungkan pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan serah terima jabatan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota,
dirangkaikan pelantikan dan serah terima TPPKK Ketua Dekranasda Kabupaten Kota. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan rahmat dan berkah-Mu, sehingga acara ini dapat manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kota, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia ke depan yang semakin baik. Allahumma ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami paham bahwa hakikat kepemimpinan dan kekuasaan adalah semata-mata melaksanakan sebuah amanah dan irodah-Mu. Kami yakin akan firman-Mu ya Allah, tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk itu ya Allah, anugerahkan kepada saudara kami yang baru dilantik sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, untuk meneruskan tugas dan amanah ini, untuk memohon taufik hidayah dan pertolongan-Mu, agar dapat berperan terampil, berkarya dengan penuh amanah, berdedikasi tinggi, sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang semakin baik dan profesional. Allahumma ya Allah, ya Hafid, hindarkanlah bangsa kami dari segala bala dan bencana COVID-19, jauhkan dari cobaan yang tak sanggup kami memikulnya. Teguhkan iman dan takwa kami, mantapkanlah ukhuwah persatuan, kesatuan, dan kebersamaan di antara kami dalam menuju terwujudnya kehidupan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang sejahtera lahir batin, adil makmur dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, dengan sifat maghfirah-Mu ya Allah, ampunlah dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, pendahulu kami, para pemimpin kami, dan terimalah doa permohonan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti seluruh rangkaian acara pelantikan pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat dan foto bersama, dan demi menerapkan protokol kesehatan, pemberian ucapan selamat dan foto bersama hanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, beserta Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai persiapan pemberian ucapan selamat, kami mohon kepada para bupati beserta pendamping untuk mengambil tempat dan akan diarahkan oleh rekan-rekan protokol. Sekali lagi untuk para bupati beserta pendamping. Dan selanjutnya kami silakan para wakil bupati beserta pendamping untuk mengambil tempat.
Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Kepala Balitbang Kemendagri serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat selesai, Gubernur Jawa Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan jajaran tamu kehormatan lainnya berkenan kembali ke tempat duduk sejenak. Dan selanjutnya para bupati beserta pendamping kami silakan kembali ke tempat duduk. Diikuti oleh para wakil bupati beserta pendamping, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan persiapan foto bersama, di mana sesi foto bersama ini akan dilaksanakan dalam 6 sesi. Untuk itu yang pertama, kami silakan Bupati Trenggalek beserta pendamping dan Wakil Bupati Trenggalek beserta pendamping untuk mengambil tempat. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Kepala Balitbang Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur untuk berfoto bersama dengan Bupati Trenggalek beserta pendamping dan Wakil Bupati Trenggalek beserta pendamping. Foto bersama selesai, terima kasih Gubernur Jawa Timur beserta jajaran tamu kehormatan lainnya kami mohon untuk tetap berada di tempat. Dan Bupati Trenggalek beserta pendamping, Wakil Bupati Trenggalek beserta pendamping kami silakan kembali ke tempat. Berikutnya kami silakan Bupati Ponorogo beserta pendamping dan Wakil Bupati Ponorogo beserta pendamping.
Foto bersama selesai. Terima kasih Bupati Ponorogo beserta pendamping, Wakil Bupati Ponorogo beserta pendamping. Kami silakan kembali. Dan berikutnya Bupati Situbondo beserta pendamping dan Wakil Bupati Situbondo beserta pendamping. Tetap perhatikan jarak ya, tetap perhatikan jarak, jangan terlalu dekat. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat untuk Bupati Situbondo beserta pendamping, Wakil Bupati Situbondo beserta pendamping, dan selanjutnya Bupati Sumeneb beserta pendamping dan Wakil Bupati Sumeneb beserta pendamping.